Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Fernanda Septia Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis metode pembelajaran untuk kompetisi dasar menghitung tegangan-tegangan yang terjadi pada balok. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan nasional, yaitu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dikarenakan dengan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama dalam pelaksanaan pembangunan. Pemilihan strategi pembelajaran menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tujuan dalam pembelajaran. Bila pemilihannya tidak tepat, maka dapat menghambat tujuan pembelajaran itu sendiri. Dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, salah satunya ditentukan oleh model pembelajaran, yaitu bagaimana cara guru untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Model pengajaran sendiri merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mencapai tujuan belajar tertentu, serta berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar. Melihat banyaknya permasalahan dalam pemilihan metode pembelajaran yang kurang efektif, membuat banyak peneliti melakukan penelitian mengenai penggunaan metode pembelajaran yang cocok untuk mekanika teknik. Khususnya untuk kompetisi dasar menghitung tegangan-tegangan yang terjadi pada balok, dengan harapan dapat memberikan solusi pada permasalahan yang banyak terjadi ini. Pada pembahasan kali ini, penggunaan metode yang saya gunakan adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, karena memiliki keunggulan dalam pemecahan masalah, yang mana termasuk sebuah teknik yang cukup bagus dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap isi pelajaran, serta dapat mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal berpikir secara kritis dan mengembangkan minat peserta didik dalam berpikir secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Problem Based Learning atau PBL ini memiliki tujuan pembelajaran untuk pemecahan masalah dalam keseharian, sehingga peserta didik terbiasa dengan situasi nyata yang akan dihadapinya. Menurut Arens, pada jurnal tahun 2008, Problem Based Learning atau PBL termasuk model pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman serta salah satu model pembelajaran yang inovatif yang memberikan kondisi belajar secara aktif kepada siswa dalam pemecahan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah sehingga peserta didik mampu mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut serta memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka penggunaan Problem Based Learning atau PBL ini cocok bila pengaplikasiannya dilakukan untuk mata pelajaran mekanika teknik. Untuk sintaks penerapan model pembelajaran Problem Based Learning di sini ada langkah kerja, aktivitas guru, dan aktivitas peserta didik. Untuk yang pertama ini ada orientasi peserta didik pada masalah, yaitu untuk aktivitas gurunya, guru menyampaikan permasalahan yang akan dibacakan secara kelompok, dan untuk aktivitas peserta didik, kelompok mengamati dan memahami permasalahan yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang sudah disarankan oleh sang guru. Selanjutnya ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yaitu guru memastikan setiap anggota kelompok memahami tugasnya masing-masing, sehingga peserta didik berdiskusi dan membagi tugas dalam pencarian data ataupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tugas guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data selama proses penyelidikan. Dan para peserta didik melakukan penyelidikan yaitu mencari data atau mencari referensi maupun sumber untuk bahan diskusi kelompok. Selanjutnya ada pengembangan dan penyajian hasil pembelajaran.
untuk guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga hasil pembelajaran setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Sehingga para murid mempersiapkan kelompoknya untuk melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk hasil diskusi. Yang terakhir ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain, sehingga guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan. Untuk muridnya, setiap kelompok melakukan presentasi kelompok, yang lain memberikan apresiasi, kegiatan dilanjutkan dengan merangkum ataupun membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh oleh kelompok lain. Hasil penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, saya mengambil contoh hasil penelitian yang dilakukan pada SMKN Negeri 3 Boyolangu dengan membandingkan penggunaan model pembelajaran secara langsung dengan penggunaan model pembelajaran menggunakan Problem Based Learning atau PBL dan memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama ada hasil angket respon siswa. Untuk kelas 10 TPM 2 dikenai perlakuan model pembelajaran langsung pelajaran mekanika teknik. Sedangkan 10 TPM 3 dikenai perlakuan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut adalah diagram respon siswa kelas 10 TPM 2 dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Jadi di bawah ini adalah presentasenya. Berdasarkan diagram di slide sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa seketika menempuh pelajaran mekanika teknik menggunakan model pembelajaran langsung, siswa mengalami kelancaran pembelajaran, siswa merasa termotivasi, dan penyampaian mudah diterima. Namun, siswa kesulitan mengerjakan tugas adalah dikarenakan tidak menggunakan alat bantu media pembelajaran, yang mana tidak menggunakan alat bantu menghitung yaitu kalkulator. Berikut di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi hasil angket respon siswa 10 TPM 3. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa seketika menempuh pelajaran mekanika teknik dengan menggunakan problem based learning, siswa menjadi lebih aktif, lebih berani dalam mengemukakan pendapat, termotivasi, dapat bekerja sama dalam kelompok, dan siswa merasa tidak bosan. Untuk hasil selanjutnya ada hasil angket respon siswa. Dari pengamatan aktivitas guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran problem based learning dan model pembelajaran langsung dapat dianalisis untuk mengetahui persentase aktivitas guru dan siswa pada proses pembelajaran berlangsung. Berikut hasil angket aktivitas guru dan siswa yang disajikan di bawah ini. Dan hasil yang di sini itu merupakan rangkuman daripada aktivitas guru dan murid. Berdasarkan tabel dan gambar diagram batang di slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa nilai hasil pengamatan aktivitas siswa yang dilakukan observe atau pengamatan mengalami peningkatan dengan nilai model pembelajaran problem based learning sebesar 3,83 dan model pembelajaran langsung sebesar 3,58. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran problem based learning berhasil dilakukan karena siswa merasa termotivasi dan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL membuat siswa mampu berpikir kritis, mempunyai keterampilan komunikasi dalam kelompok, siswa lebih aktif dan berani dalam mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Penerapan model pembelajaran ini juga lebih efektif bila dibandingkan dengan kelas yang tidak menerapkan model pembelajaran ini, sehingga cocok bila diaplikasikan pada pelajaran mekanika teknik. Sekian dulu penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.